Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Doppo terlihat masih mencegat Doyle. Dia tahu Doyle dari Oliva dan juga Retsu yang merupakan sahabatnya. Dia buat sandiwara kalau Oliva dan Retsu telah mati, dan akhirnya ngebuat Doyle lengah. Namun, Doppo milih buat nyelesain di tempat yang aman dan gak ngeganggu ketertiban umum. 運がいいんだか悪いんだかなあケノ、もういいだろう。ああいうアメリカ人とうちと関係する列海を。決着ではない。死んじまったぜ二人とも。バカな。歩いていたら隕石に当たり、列は大地震に巻き込まれ地割れに落ちちまった。いいかよあんちゃん、今日はちょっとなぁと思ったらね。Doppo membebaskan Doyle untuk memakai semua senjatanya. Namun Doyle merasa nggak perlu karena lawannya hanyalah orang tua saja. Doppo terus aja memprovokasi Doyle dengan meremehkannya. Alhasil, Doyle kepancing dan langsung menyerangnya. Tapi dengan tenang, Doppo mampu membalikkan keadaan. なんならぶん殴りやってみるかい、代わりばんこに。ごめんごめん、困らせちまった。面白い。はあ空手家が空手使ってどこが悪いんで。 Doyle yang baru sadar, kaget ketika mendapati Katsumi sedang menungguinya. Dia cuma ngasih tahu kalau dia kena luka bakar level 2. Gedungnya juga rusak berat akibat ulah Doyle kemarin. Doi cuma mau Doyle minta maaf. Kalau nggak mau, ya tinggal ditendang hingga ngebuatnya pingsan. Kalau udah sadar, ya tinggal ditantang dan ditendang lagi, hingga pingsan lagi. Yo, お前さんが目覚めるのをよ、ほぼ全身第2度のやけど。ポリスや消防関係でごった返しているが、邪魔は入らねえ。Shin kemudian memperlihatkan Kozue yang lagi belajar. Sekelebat kemudian, Doi keinget perkataan Baki yang pengen pakai Doi. Baki yang mau berangkat mendapati surat dari Kozue yang mengatakan kalau Doi lagi tinggi. Dengan riang gembira, Baki segera berlari menemui sang pujaan hati. Rumah kosan terbengkalai yang dulu hampir kejadian, Kozue udah siap dan makin deg-degan. Sesampainya di sana, dia kaget karena Baki udah ngos-ngosan duluan. Kozue sedikit intermezzo, bermaksud mencairkan suasana. Tapi Baki yang udah birahi, langsung aja gaspol bosku. 次回2人が会うとき、必ずここに来るはず。とここ。最後にたどり着くのが。遅かったな。そう確信し、二人はここでするの？少しだけ強ければいい。あとはいらない。 Shin kemudian balik ke Katsumi yang lagi konsultasi sama dokternya. Sementara Doyle dijaga muridnya. Begitu sadar, langsung disuguhi sarapan. Biar nggak kesepian, Katsumi mau menemaninya sarapan juga. Musuhan kok sarapan bareng. Begitu selesai, Doyle langsung ngereok dan nantangin Katsumi. Tapi Katsumi dengan mudahnya balikin keadaan lagi. Sempat dikasih kesempatan buat tobat, Doyle milih megang prinsipnya buat nggak ngalah. Tanpa ampun juga, Katsumi memberinya pukulan telak yang terlihat menyakitkan. Dengan segera, dia meminta dokternya untuk memberikan pertolongan pada Doyle. すまねえな、ドクター。致し方ないでしょう。じゃあ、お、よっしゃ。おい、おっす。俺のも持ってこい。戦争中だしな。
手品が通用しねえことがわけを認めるかい？先生、お願いします。 Begitu sadar lagi, sang muridlah yang menyapa dan menyampaikan pesan dari Katsumi bahwa Doile telah memenangkan pertarungan ini. Dia menceritakan alasan dari Katsumi yang kalah dari Doile. Setelahnya, gantian Doile yang menyatakan kalah dari Katsumi. おはようございます。師範はもうおりません。あなたの勝ちだと。ぶっ壊すのが仕事とおっしゃいましたが、この勝負、あんたの勝ちだと。大砲という名の喜びだった。 Shin kemudian berpindah ke Abah Tokugawa yang sedang berkunjung ke sebuah padepokan. Doi kaget karena yang menyambut dan para murid yang belajar di sana kebanyakan adalah orang asing. Alasannya sih cukup masuk akal, karena sang master yang bernama Kunimatsu lebih dikenal di luar negeri dibandingkan orang Jepang sendiri. Itu kebukti dari banyaknya piagam yang dikoleksi, hampir semuanya dari luar negeri. お分かりください。マスター国松が日本よりむしろに FBI、アーミー、ポリス、ボディーガードなどの各国の要人からの感謝状です。 Ketika pertama ngeliat, betapa kagetnya Abah karena Kunimatsu kelihatan lebih tua darinya. Dia menjelaskan bahwa tempat itu biasa disebut tempat kehampaan. Abah pun minta untuk dijelaskan. Kunimatsu dengan segera mempertontonkan padanya. Abah pun hanya bisa melongo melihat kejadian mustahil barusan. お連れしました。国松です。どうも道場の方が落ち着いて、まあ一口に空洞つっても、まあ平たく言や殺人術ですのでよろしいですかな。真空作っとるわけで。 Dia juga menceritakan seorang muridnya yang paling ahli, seorang yang gak asing bagi Abah. Dia adalah Ryoku Yanagi, si ahli racun. Dia jugalah yang udah motong tangan Kunimatsu sebelah kiri. そいつは空中でわしを手のひらに吸い付け。柳流行でしょうな。そうそう、この腕。これも柳に落とされたんです。 Di tempat lain, Yanagi terlihat lagi latihan pakai kertas yang super tipis. Balik ke Abah, dia lalu tanya tentang tangan racun yang diceritain tadi. Seketika semua hening. Kunimatsu ngejelasin akibat buruk jika Abah merencanakan sesuatu. Tapi dia tetap menceritakan semuanya. Racun diperoleh dari berbagai serangga dan tumbuhan yang ditimbang dan ditakar dengan seksama, lalu dicampurkan ke dalam pasir. Setelahnya, media siap digunakan buat latihan. Nggak cuma racunnya, tapi penetralnya juga harus dipersiapkan. Latihan itu terus-terusan dilakukan setiap hari, hingga racunnya siap buat digunain, dan efeknya akan sangat fatal jika digunakan ke manusia. 正確に経理をいったところですな。なあ。砂に。あんまでやっとったら、その。Shin lalu pindah ke kantor polisi fasilitas penahanan khusus. Terlihat tembok yang jebol. Om Sonoda marah-marah karena tahanannya berhasil kabur lagi. Padahal di penjara itu, satu-satunya jalan keluar cuma bisa pakai helikopter. だとすれば考えうることはただ一つ。どこにもいません。ヘリを利用する以外。 Shin pindah ke Baki. Ini adegan yang lagi hot-hotnya. Langsung kita skip aja ya. Pokoknya ya gitu deh. Beronde-ronde, berhari-hari. Buset deh, gak capek apa mang? Hingga Yanagi tiba-tiba aja ngehampiri mereka.
Namun Baki yang baterainya udah full berkat ngecas beberapa kali, siap buat gelut kapanpun dengan Yanagi. Baki 君の体温熱い。まるで違う感触すごい感じる。戦いとは相手のしてほしくないこと。ダメ。こんな気持ち足りない。透明な与え合うもの。バキさん。お、こうして俺が外へ出てしまう前に、柳さん、俺は今見た通りの状況なんだけど、服に空き地がある。そこで白黒つけようや。Baki pun ngajak ke tempat terbuka buat ngeladeninya. Dapat semangat tambahan dari kekasihnya, Baki langsung aja ngelancarin aksinya dan berhasil ngebuat Yanagi turun duluan. Arigatou na. Pindah ke Abah yang masih ngobrol tentang serangan cambuk. Ya, cambuk yang biasa buat hewan itu dikatakan bisa sangat mengerikan. Sebagai contoh, negara Timur Tengah masih menggunakan cambuk sebagai media hukuman. Dan kebanyakan orang gak akan sanggup nahan sakitnya cambukan. Kunimatsu segera mempraktekkan serangan cambuk yang dimaksud. Dia bilang, Yanagi masih yang terbaik dalam menggunakan jurus ini. 今後の長い人生とまあ実する液体柳ほどじゃないにしろこのぐらいはあんた。 Terbukti ketika Yanagi pakai jurus cambuk ini buat ngelawan Baki. Jurus ini juga nggak terbatas di area manapun. Jadi, walaupun punya badan sering buat latihan, kulit mau lembek atau tebel kayak badak, tetap aja siapapun yang menerima serangan itu hanya bisa menahan rasa yang teramat menyakitkan. Baki sempat luka beberapa kali akibat jurus Yanagi ini. どこで受けても痛みは同じ。 Tapi rupanya dia juga diajari oleh ayahnya. Dia pun bisa menggunakan dan balik menyerang Yanagi pakai jurus yang lebih gila. Baki yang makin semangat karena dapat dukungan dari Ayang berniat mengakhiri ini secepat mungkin. Udah di posisi mengunci dan siap mematahkan tangan Yanagi, tiba-tiba teriakan Kozue menyadarkan kalau bahaya sedang mendekati. Bener aja, si Korski tiba-tiba nendang ke arah Baki. Lanjut pakai jurus potong bebek angsa andalannya, namun nyatanya Baki udah upgrade dari segala sisinya. Benda da na, kore wa. Tasuka ko. Wasurete ta yo. Anta to no ketchaku wa mada datta. Fushigi da ne. Kao ga kirete nai. Itu dia Cis rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Cis. Adios, pamitos.